Tapi ya, pelan-pelan saya sadar, masalahnya bukan cuma tentang uang, tetapi tentang cara kita hidup. Ini yang lebih signifikan, ini yang lebih intens menurut saya. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk untuk hanya "bertahan" tanda kutip, ya. Jadi kita terlalu sibuk bertahan sampai ya lupa sama hidup itu sendiri. Lupa sama hidup yang Anda inginkan, gitu loh. Oke, gini, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa merefleksikan ini ke diri Anda, tapi Anda coba jawab dengan jujur ya. Dalam hati boleh, komen boleh ya. Anda jawab aja dengan jujur dalam hati Anda. Oke? Apakah teman-teman tahu sebetulnya kehidupan seperti apa yang Anda inginkan? Hidup layak versi Anda di kepala Anda tuh gimana sih? Pernah nggak sih Anda ngerasa bahwa hidup tuh kok ya muter-muter gitu aja? Anda kerja, Anda bayar tagihan, Anda tidur, besok ngulang lagi dan muter begitu terus aja. Nah, bahkan ya mungkin ketika teman-teman ngejalanin weekend, datang hari Senin Anda semakin cemas. Kayak, "Aduh, Senin mau datang lagi nih, bentar lagi Senin nih," gitu ya. Nah, kalau Anda pernah ngerasa seperti itu gitu ya, maka video ini buat Anda. Jadi ceritanya teman-teman, saya sudah bikin beberapa coretan ya, di mana ini adalah satu hal yang mungkin akan bisa mencerahkan Anda tentang realita kita sehari-hari dan bagaimana teman-teman bisa merefleksikannya dan mendapatkan solusi atau perubahan yang mudah-mudahan signifikan buat hidup Anda. Oke? Tonton sampai selesai ya. Jadi gini teman-teman, secara personal jujur saya juga pernah ada di fase itu ya, di mana saya kerja, bayar tagihan, tidur, kerja, bayar tagihan, tidur, terus bingung. Hidup nih kok ya kayaknya cuma untuk bertahan aja gitu, nggak tahu mau ngapain, nggak ngerti dunia di luar ini ada yang seperti apa gitu, nggak ada. Dan mungkin teman-teman ada di fase itu sekarang. Rasanya ya tiap bangun pagi tuh kayak berat gitu, kayak males banget ya, gimana ya, pikirannya langsung kayak, "Aduh tagihan ada yang belum dibayar nih. Aduh buat sampai ke akhir bulan cukup apa enggak ya?" Nah hal-hal seperti itu seringkali juga pernah saya rasakan teman-teman. Nah bahkan dulu gitu ya, saya ngerasain kondisi di mana itu semakin berlarut-larut. Tapi ya pelan-pelan saya sadar, masalahnya bukan cuma tentang uang, tetapi tentang cara kita hidup. Ini yang lebih signifikan, ini yang lebih intens menurut saya. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk untuk hanya "bertahan" tanda kutip, ya. Jadi kita terlalu sibuk bertahan sampai ya lupa sama hidup itu sendiri. Lupa sama hidup yang Anda inginkan, gitu loh. Oke, gini, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa merefleksikan ini ke diri Anda, tapi Anda coba jawab dengan jujur ya. Dalam hati boleh, komen boleh ya. Anda jawab aja dengan jujur dalam hati Anda, oke? Apakah teman-teman tahu sebetulnya kehidupan seperti apa yang Anda inginkan? Hidup layak versi Anda di kepala Anda tuh gimana sih? Ini supaya Anda keluar dari pola yang tanda kutip tadi, hanya bertahan tadi, gitu ya. Oke, pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, Anda tuh kerja buat siapa? Kerja buat apa? Ujungnya buat siapa sih Anda kerja? Oke? Coba Anda refleksikan. Anda tuh ngapain sebetulnya? Oke? Pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya nih ya, semua tagihan Anda lunas gitu ya, Anda mulai bisa nabung, masalah hidup mulai nggak ada. Terus Anda mau ngapain? Pernah dipikirin? Anda tahu nggak ada dunia itu loh sebentar lagi yang bisa Anda capai, yang bisa Anda alami. Anda mau ngapain? Jangan-jangan nggak pernah kepikiran. Oke, satu lagi. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah Anda bahagia dengan hidup Anda yang sekarang? Ya, karena kalau misalnya Anda nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu, bukan karena Anda nggak punya mimpi sebetulnya, tetapi ya mungkin Anda udah terlalu capek sama hidup Anda sehingga Anda nggak punya energi untuk berpikir lebih jauh. Udah habis energinya. Nah ini yang kita perlu atasi segera teman-teman. Oke? Karena kita nggak bisa berubah, kita akan selalu terjebak dalam pola ini kalau kita tidak dengan sengaja keluar dari kotak Anda. Oke? Nah, yang menarik adalah kita tumbuh di sistem pendidikan, sistem kehidupan yang selalu bilang sama kita, "Ya udahlah, asal bisa bayar tagihan dan cukup, mungkin nabung sedikit Anda udah hebat." Anda didoktrin dengan kemudahan seperti itu. Itu aja susah Mas Fadli. Iya saya paham, saya juga pernah mengalaminya teman-teman. Tapi ya
sistem yang kita dapatkan ini, sistem yang diajarkan ke kita ini tidak pernah mengajari cara kita hidup yang benar. Sistem ini nggak pernah ngajarin cara kita hidup. Mereka cuma ngajarin ke kita ya tadi, teman-teman kerja, teman-teman bayar tagihan, terus kerja lagi, bayar tagihan lagi, gitu aja terus. Mau sampai kapan? Nah, lama-lama Anda akhirnya mulai jadi merasa kalau kerja keras itu normal. Ya emang harus kerja keras sih gitu ya. Jadi Anda akan merasa normal untuk capek terus. Nah, ini yang kita perlu hentikan ya. Padahal saya yakin ya itu pasti bukan hidup yang Anda mau, ya kan? Ya untuk itu teman-teman perlu paham semua point of view-nya ya. Mungkin saya ceritain sedikit ya. Dulu saya juga kepikiran seperti itu teman-teman. Dulu saya berpikir saya tidak punya pilihan. Saya berangkat kerja naik motor yang masih saya cicil, masih ngikut orang tua dan akhirnya saya ngekos sendiri gitu ya. Ya habis aja gitu. Buat bayar cicilan motor, buat bayar kosan, buat bensin, buat makan dan gak ada sisa. Terus kadang-kadang nggak cukup. Kadang-kadang harus pinjam duit untuk nyampe ke awal bulan berikutnya dapat gajian. Habis itu gitu aja terus. Nah, akhirnya ya ujung-ujungnya mungkin saya ngerasain yang sekarang teman-teman rasain ya. Saya udah ngalamin itu. Di mana ya akhirnya rasanya kayak pengen berhenti dari kerjaan tapi nggak bisa. Stres. Terus akhirnya dengan apa ya, dengan sok dewasa tanda kutip saya bilang ke diri saya waktu itu, ya nggak apa-apa lah, mungkin ini cara orang dewasa hidup gitu ya. Mungkin dulu saya masih kecil saya nggak ngerti. Sekarang orang dewasa adalah saya sudah gede gitu ya, masa saya mau minta orang tua lagi dan jalanin aja. Nah, ternyata itu bukan realitas yang saya inginkan. Saya yakin Anda juga gitu ya. Jadi itu bukan realitas yang sebenarnya Anda inginkan, tetapi itu hanya sebuah ketakutan. Ketakutan apa? Takut gagal, takut akan perubahan misalnya. Ya mungkin teman-teman juga pernah ngerasain kayak gitu yang atau bahkan lagi ngerasain kayak gitu misalnya. Dan kalau seperti itu nggak apa-apa. Anda perlu sadari dan ikhlaskan dulu. Itu aja. Soalnya ya itu wajar teman-teman ya, nggak apa-apa itu terjadi karena teman-teman yang penting adalah halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Anda terus pertanyakan, mungkin itu jawabannya ya. Anda terus pertanyakan sampai dapat jawabannya. Apakah hari ini saya bahagia atau sekedar bertahan saja? Coba jawab. Bahagia atau sekedar bertahan aja? Nah, terus gimana langkahnya? Nah, waktu itu teman-teman yang saya lakukan ya, jujur aja saya mungkin masih jauh lah. Ketika saya kerja, udah belasan tahun yang lalu saya masih kerja gitu ya. Saya belum mengerti tentang teknologi pikiran, tentang abundance mentality, nggak pernah belajar manifestasi itu nanti dulu memang teman-teman. Kita perlu satu langkah dari awal, baby step dulu. Nah hari itu teman-teman, saya belajar sesuatu yang menurut saya mungkin dulu saya anggap sangat remeh sebelumnya. Dan ketika saya pelajari itu merubah signifikan hidup saya. Padahal dulu saya anggap remeh. Apa itu? Saya belajar tentang ketenangan. Wah, ketenangan. Yes, karena kita melakukan segala sesuatunya itu rasanya dengan tergesa-gesa gitu. Ada banyak banget kondisi di mana saya akhirnya mulai menyadari bahwa saya membutuhkan kondisi tenang. Nah, buat Anda hari ini yang masih ngerasain yang apa saya ceritain tadi gitu ya, teknik sederhana yang bisa Anda lakukan sekarang adalah teman-teman sediain minimal 1-2 kali seminggu 15 menit untuk tenang. Itu aja udah cukup. Seminggu 1-2 kali, 15 menit ngapain aja? Nih, Anda komitmen selama 15 menit, kalau bisa lebih ya, minimal 15 menit, kalau perlu pasang timer, Anda tanpa notifikasi, satu, ya jadi tanpa handphone, tanpa iPad gitu ya, tanpa laptop, tanpa apapun gitu ya, tanpa distraksi, Anda hanya perlu duduk tenang dan mempertanyakan beberapa hal sederhana. Pertanyaannya, kalau saya terbebas dari semua kewajiban saya sekarang, saya pengen punya hidup yang seperti apa? Wah.
Saya yakin hari ini Anda masih punya kewajiban, Anda masih punya tuntutan gitu ya, mungkin tuntutan sebagai orang tua, sebagai pasangan, sebagai anak yang berbakti, sebagai teman yang baik, apapun itu. Nah, ketika semua tagihannya lunas, semua kewajibannya dengan mudah terpenuhi, Anda pengen punya kehidupan yang seperti apa? Nggak apa-apa, tulis aja dulu. Mungkin kedengarannya kayak mimpi gitu ya, kayak nggak masuk akal, kayak ngayal gitu. It's okay, nggak apa-apa. Mulai dari sana dulu. Karena kalau Anda tidak tulis, otak Anda tidak akan cari cara. Anda tidak akan percaya bahwa hidup itu ternyata ada yang beda loh, gitu. Itu yang saya rasain teman-teman. Dari zero to hero, berubah drastis cuman dari satu baby step itu. Dari langkah yang sangat kecil, bikin 1 sampai 2 kali seminggu gitu ya, 15 menit Anda merenungkan ini. Ingat, 15 menit minimal tanpa handphone gitu ya, tanpa distraksi, Anda pertanyakan hal itu. Kalau semua kewajiban terpenuhi ya, Anda sudah bebas dari semua kewajiban Anda sekarang, Anda mau hidup yang seperti apa? Coba jawab. Simpel banget ya. Dan ya tetap hidup di masa hari ini juga ya, kita nggak bisa ngimpi terus kata orang ya kan. Anda harus tetap fight sama hidup Anda yang sekarang. Saya nggak bilang bahwa tagihan-tagihan itu nggak penting, nggak gitu ya. Tapi diri Anda sendiri, value diri Anda itu jauh lebih penting daripada tagihan yang harus Anda bayar. Gitu. Hidup itu bukan soal hanya bertahan. Hidup itu bukan hanya soal harus menerima apa adanya, tapi tentang pilihan. Nah, ini penting. Anda perlu sadar bahwa Anda punya pilihan. Oke? Nah, sekarang tanyain ke diri Anda sendiri aja. Kira-kira apa yang mau Anda capai gitu? Kalau hidup ini ternyata bukan hanya soal bertahan, Anda mau hidup ini buat apa? Oke? Anda mau hidup itu buat apa? Oke, jadi ini catatan looping saya sudah selesai ya teman-teman ya. Pertanyaan terakhir yang sudah saya susun dengan signifikan nih supaya teman-teman bisa jawab dengan proper ya. Kalau Anda pernah ngerasa hidup Anda mungkin kayak robot gitu ya. Gitu aja terus, monoton terus, kerja terus. Kerja bayar, kerja bayar, kerja bayar, terus looping berulang-ulang. Coba apa yang bisa Anda pelajari dari sana? Bahkan Anda mungkin boleh tulis di kolom komentar gitu ya, pengalaman Anda sekarang yang, wah, saya pengen banget baca pengalaman-pengalaman itu ya, jujur aja ini akan jadi pencerahan buat saya secara personal, maupun pencerahan buat banyak orang tentunya gitu ya. Dan mungkin kita bisa belajar dari cerita yang Anda tulis di kolom komentar. Jadi silahkan teman-teman komen, dan Anda bisa like video ini dan share video ini ke siapapun yang menurut Anda pengen bangkit dan perlu Anda bantu. Oke, itu aja teman-teman. Thank you. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.